tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Feni Verika kembali hadir menemani para kanca semuanya di siang hari ini. Seperti biasa di Selasa 29 Maret 2022, tepat pukul 2 sampai 4 sore nantinya kita selalu menyajikan program Ngobras. Apa sih Ngobras? Yaitu ngobrol bareng sore seru. Nah kali ini Feni sudah kedatangan narasumber-narasumber, aduh warnanya ya ada biru-biru, ada ibu cantik dan ada bapak ganteng saya hari ini. Siapakah beliau-beliau ini? Kalau secara tidak langsung pada begitu lihat set ke wajah beliau-beliau ini pasti sudah tahu ya. Pasti buat kamu pada sudah tahu, nggak asing lagi untuk mereka bertiga yang sudah hadir di sini. Assalamualaikum Bapak Ibu yang cantik dan ganteng. Waalaikumsalam. Iya. Wah luar biasa sekali, suatu kehormatan sekali buat kami Tanjung Enim Radio udah kehadiran. Kalau saya lihat namanya beliau ini satu-satunya ganteng di sini ya. Apa kabar nih Pak Gani? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Nah Pak Gani ini adalah salah satu tim ya dari Puskesmas Tanjung Enim. Pimpinan Puskesmas Tanjung Enim yang membawa rekan-rekan tim vaksinasi. Betul sih kali Pak? Betul. Kita membawa rekan sebanyak kurang lebih 6 orang jadi satu tim. Satu tim ya Pak ya. Boleh dong disapa dulu dong, boleh perkenalkan diri dulu Bapak yang ganteng. Halo, assalamualaikum. Saya Ahmad Gani, Kepala Puskesmas Tanjung Enim, Kecamatan Luang Kidul. Bersama rekan vaksinasi atau vaksinator bersama Ibu Dr. Mai Saro, Dr. Ocha. Bersama rekan lain termasuk Rini, Eti, dan Mariani. Jadi persis 6 orang satu tim Bu. Oke tim, untuk termin pertama nih hanya 3 dulu ya yang bergabung ya. Nanti lanjut sesi tim berikutnya. Iya nih Pak Gani, Dr. Maisaro boleh disapa dulu dong. Kalau tadi suaranya Pak Gani, boleh mic-nya digeser. Disapa dulu, ini kali kedua Dr. Maisaro datang ke sini. Tapi dengan tema yang berbeda kali ini ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu. Saya Dr. Siti Mesaro, sehari-hari saya bertugas di Poli ya, tapi untuk di tim vaksinasi saya sebagai dokter yang melakukan pekerjaan screening. Tim skinir ya, screening boleh. Silakan lanjut sekarang itu ada dokter cantik juga. Maaf Bu, saya bukan dokter. Sorry, mohon maaf. Saya perawat. Perawat, oh iya perawat cantik ya. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ocha, biasa kalau nama asli Rosdalina. Rosdalina, Iya, aduh. biasa dipanggil sehari Ocha. Ocha, bukan Rosdalinda yang pemain ini ya. Telenovela zaman dulu, begitu. Kalau di dunia maya biasa kita Iya. cari namanya Ocha Ratu Agung. Wow, Iya. Ocha Ratu Agung. Tolong ya di follow ya langsung. Kalau cari aja di Facebook. Facebook IG boleh, karena boleh mungkin nanti buat tanya-tanya, betul nggak sih? Iya, tentang vaksinasi. Pastinya tanya-tanya tentang vaksin atau juga mungkin menjadwalkan jadwal vaksinnya kamu boleh nanti dengan Mbak Ocha atau Ibu Ocha saya mau panggil. Panggil Ocha aja. Ocha aja, aduh cantik manjalita. Saya di Puskesmas Tanjung Enim Iya? sebagai penanggung jawab dari vaksinasi COVID-19. Oh penanggung jawab untuk tim COVID-19 ya? Penanggung jawab untuk bagian hasil penginputan datanya. Kalau denger udah 5 huruf itu kayaknya agak-agak ser gimana gitu ya. Covid kayaknya aduh gitu menyeramkan sekali ya. Iya nih, boleh sedikit kita bertanya boleh kenapakah? Nah karena kita membahas tentang vaksinasi. Nah, karena sekarang lagi marak-maraknya bener gak sih Pak Gani, Dr. Maisaro juga Mbak Ocha, bahwa lagi marak-maraknya kita mencanangkan terus bergulir vaksin, mengejar dimanapun, baik sekarang sudah mulai ke ranah anak sekolah ya, betul gak sih Bu? Iya. Iya, betul sekali udah mulai ranah ke sekolah-sekolah anak dasar. Nah, kenapa? Kenapa hanya orang tua? Nah, jadi kita harus tahu dulu kenapa sih harus vaksin utama dulu. Karena banyak orang sekali dengan konotasi vaksin itu banyak pro dan kontra. Betul gak sih? Betul.
Betul banget kan. Aduh vaksin itu apa? Oh, vaksin hanya obat ini sudah cus suntik gitu. Pak, tapi mungkin secara detailnya boleh dong dikasih tahu buat para kanci Tanjung Radio. Boleh? Siapa yang mau menjawab nih? Mungkin Dokter Masyara boleh? Ya, kayaknya harus geser-geser mic-nya nggak Iya apa-apa. nggak apa-apa. Jadi Ini boleh bisa dipakai mic satu. oh gitu ya. Baiklah ya. Jadi vaksin itu sendiri ya adalah suatu produk biologi. Jadi di dalamnya adalah bahan biologi yang berisi antigen. Jadi antigen yang bisa untuk memberikan kekebalan terhadap kuman tertentu. Jadi vaksin itu spesifik untuk kuman tertentu. Jadi misalnya kalau selama ini Penny sudah tahu misalnya ada vaksin BCG. Iya BCG yang Maka terkenal. di dalamnya adalah spesifik untuk mencegah TB ya, Bacillus BCG ya, kuman TB gitu ya salah satunya. Misalnya polio, vaksin polio. Jadi dia bisa memberikan perlindungan untuk virus polio. Nah, tujuan dari vaksinasi itu adalah untuk memberikan kekebalan terhadap orang yang diberikan vaksinasi tadi ya. Kalau orangnya yang melakukan vaksinasi namanya vaksinator. Vaksinator. Nah, jadi dengan diberikan vaksinasi tadi atau diberikan vaksin tadi sehingga timbullah kekebalan terhadap virus atau antigen tertentu sehingga kalau misalnya dia kena diupayakan dia tidak menimbulkan gejala yang berat. Ya, atau tidak bergejala sama sekali kalau bisa ya. Jadi misalnya kayak contoh nih, misal kalau saya kan sudah kenal sama Rika nih. Iya. Kalau sudah kenal sama Rika sudah dari jauh sudah bisa membayangkan Rika itu seperti apa. Iya, Jadi betul sudah sekali. tahu ketika bertemu dengan Rika saya sudah punya siap-siap Iya, gitu betul, ya. Dok. Tapi kalau nggak kenal kan bisa saja walaupun sudah berpapasan ya berlalu saja gitu kan, tidak ada kesan gitu ya. Nah, Iya. seperti itulah virus. Virus, Jadi ya. ketika misalnya tadi vaksin tadi, jika vaksin tadi sudah dimasukkan ke dalam tubuh kita sudah mengenal. Iya. Jadi oh, mengenal. seperti itu. Jadi ketika ada datang lagi virus selanjutnya, tubuh kita sudah memberikan antibodi, terbentuk antibodi. Jadi ada perlawanan. Ketika masuk lagi virusnya sudah bisa memberikan perlindungan. Itulah konsep dari vaksinasi tadi sebetulnya. Seperti itu. Iya. Iya, banyak kan orang mengatakan pro kontra kandungan ini, kandungan itu, kan banyak sekali kan yang pro kontra, apalagi sejak awal. Kalau sekarang mungkin sudah mulai sedikit tidak masyarakat sudah mulai memahami ya dok ya. Namanya juga hal yang baru ya. Kita juga kejadian COVID ini kan mendadak ya. Jadi sambil belajar kita sama-sama berusaha memahami. Lama-lama kan artinya orang tahu ya bahwa ini memberikan manfaat bagi tubuh kita ya, akhirnya timbul kesadaran. Kemudian juga karena masih baru mungkin pengetahuan yang didapat juga masih kurang, informasi juga masih mungkin didapat tidak yang valid gitu ya, sehingga akhirnya menimbulkan mispersepsi gitu ya awalnya. Alhamdulillah kalau sekarang sudah berguyur gitu ya, sudah timbul kesadaran, akhirnya masyarakat yang datang sendiri untuk melakukan vaksinasi. Iya, secara tidak langsung mengapa kita harus vaksin itu tadi ya, untuk melawan atau juga warning lah mungkin buat tubuh kita bahwasannya virus yang masuk, karena virus yang ini sudah kesini sudah semakin tidak separah pada saat awal ya Pak Gani ya. Untuk di Puskesmas sendiri Pak Gani, kasus COVID ini sendiri sebelum vaksin itu meningkat ya? Memang benar. Jadi semasa vaksin lagi disiap-siapkan khususnya Kecamatan Lawang Kidul, khususnya Puskes Tanjung Inim, memang benar pada saat itu di bulan Februari di awalnya vaksinasi, itu vaksin kita cukup terbatas. Jadi hanya orang-orang pengabdi masyarakat atau pelayan masyarakat dan nakes sendiri. Jadi pada saat itu di start di 2 Februari sesuai dengan vaksinnya, bahwa vaksin kita terbatas. Nah pada saat itu juga seperti kata Ibu tadi, di nakes dan ASN dan pelayan masyarakat juga itu ada juga pro kontranya. Tapi ya ada juga. Tapi seiring jalan mereka memahami bahwa betapa dahsyatnya serangan COVID ini, makalah dianjurkanlah semuanya harus tuntas 100% ASN dan pelayan masyarakat. Jadi alhamdulillah sesuai dengan ketersediaan vaksin kita, semuanya bisa teratasi. Jadi pada saat itu dicanangkan ASN dan pelayan masyarakat itu targetnya cukup tercapai 90%.
Yang lainnya karena tidak tervaksinasi karena ada komorbid dan sakit lainnya. Oh seperti itu. Iya, Ibu. Iya, ini kayaknya termin pertama masih sedikit-sedikit tegang-tegang gimana gitu. Karena udah kadang-kadang ramai vaksin ada aja ya takut gitu ya gimana. Nanti kita akan ngulik lagi, kita bahas lagi tentang vaksinasi ini bersama dokter cantik dan juga Mbak Ocha dan Pak Gani. Jadi buat kamu jangan kemana, stay tune. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Ya, Feni kembali hadir menemani para kanca Tanjung Enim Radio. Seperti biasa, kalau mungkin buat kalian baru aja bergabung. Sore hari ini Tanjung Enim Radio sudah kedatangan sama tim vaksinasi Puskesmas Tanjung Enim. Iya, kalau tadi udah kenalan, siapa nggak kenal dengan Pak Gani atau juga Pak Gani sering di belakang layar ya. Kalau di Puskesmas susah kamu untuk mencari Pak Gani. Tapi kalau untuk masa-masa sekarang lagi vaksin, oh di mana-mana pasti ada Pak Gani ya. Kalau anak vaksin udah Bapak susah deh menemui beliau ini ya. Kecuali udah ada Dokter Maisyarah juga dan ada Mbak Ocha. Jangan lupa follow IG-nya. Ocha Ratu apa tadi? Ratu Agung. Jangan enggak tahu ya para kance dimanapun ada berada. Iya, kembali kita bahas, kalau tadi sudah kita bahas masalah vaksin. Memang banyak sekali ya Dok ya, Mbak Ocha juga Pak Gani, vaksin ya dari kecil juga kita sudah mulai divaksin untuk polio segala macam. Kenapa vaksin yang kali ini sepertinya ada pro dan kontra, kayaknya ada ketakutan tersendiri. Nah tadi sudah dijelaskan sama Dokter Maisyarah bahwa untuk sebagai antibodi tubuh ya, betul ya Dok ya? Iya, karena virus ini datang secara tiba-tiba dan vaksin ini pun harus kita buat secara tiba-tiba juga ya Pak Gani ya, betul gak sih? Iya, nah kalau tadi sudah kita bahas sedikit tidak tentang vaksin, nah saya mau tanya sedikit sama Mbak Ocha boleh? Iya boleh, mic-nya di, iya suara manjalitanya ya terdengar betul. Iya Mbak Ocha, kalau tadi kita tanya tentang dokter tuh tentang vaksin ya, nah sekarang Mbak Ocha kan tim dari vaksinasi COVID ya? Iya, betul. Iya, tujuan dari vaksinasi COVID itu apa sih? Tujuan kita melaksanakan vaksinasi Iya. COVID yang jelas untuk melakukan sistem kekebalan tubuh ya, di mana-mana kita menghadapi pandemi ini. Untuk salah satunya kita melaksanakan vaksinasi COVID-19 ini. Nah, tujuan kita melaksanakan vaksinasi COVID ini ya salah satunya untuk merangsang sistem kekebalan tubuh. Di mana tubuh kita ini kalau dengan adanya vaksin ini bisa memberikan suatu istilahnya sesuatu virus yang kita masukkan di dalam tubuh bisa diaktifkan kembali gitu. Karena kan sejenis vaksin kan ada sejenis vaksinnya tertentu kita masukkan di dalam tubuh, jadi bisa mengaktifkan kekebalan di dalam tubuh kita. Bahwa kita kan sudah ada imun sebenarnya. Dengan adanya vaksin tadi dia lebih ditingkatkan kembali vaksin kita di dalam tubuh. Jadi kekebalan kita tuh lebih bertambah kembali. Ya seperti itu. Ya seperti itu. Yang kedua kita tuh untuk mengurangi resiko adanya penularan. Jadi seandainya kita terpapar COVID, dengan adanya kita sudah divaksin, kita kan sudah ada kekebalan tuh. Jadi kita kemungkinan untuk terberatnya dari terkenanya vaksin itu nggak begitu berat resikonya. Jadi masih bersifatnya lebih ringan. Ya? Karena kita sudah ada kekebalan yang sudah terbentuk di dalam tubuh kita. Jadi resikonya untuk penularan kemana-mana tuh lebih kecil gitu ya, tujuan kita divaksin. Terus kita juga jadi mencapainya namanya herd immunity. Herd immunity. Herd immunity itu yang lebih penting. Jadi kalau sebanyak-banyak kita yang divaksin,
Jadi untuk melindungi yang kita kan ada yang komorbid tuh, yang anak lansia yang belum divaksin karena ada penyakit yang berat. Komorbid apa sih mungkin? Komorbid itu agak sedikit penyakit awam namanya bagi- penyerta. Oh, penyakit penyerta. Iya, penyakit penyerta yang memang orangnya yang tidak bisa divaksin gitu. Nah, jadi yang kita yang sudah divaksin ini bisa melindungi dengan namanya yang pasien yang komorbid tadi yang memang tidak bisa divaksin gitu. Oh, seperti itu. Iya. Nah, terus kalau yang kan tadi ada bilang beberapa jenis vaksin. Oh Iya, karena vaksin kan komorbid ada juga seperti saya salah satunya itu yang sedikit takut. Dokter Basaro pasti tahu saya berapa takutnya saya buat vaksin, kayak saya punya riwayat alergi yang menurut diri saya sih tidak ringan bagi saya, karena kalau sudah terkena itu dampaknya luar biasa, kayak alergi sekujur tubuh pun bisa membengkak gitu ya. Nah, mungkin boleh dijelaskan ada beberapa jenis-jenis vaksin yang memang pertama muncul sekali itu adalah untuk tim tenaga medis, dan ini ASN itu kalau nggak salah Sinovac. Sinovac, betul? iya. Iya. Kenapa terus selanjutnya berubah-berubah atau ada macam-macam gitu? Ya, namanya vaksin yang pertama kali yang kita pakai khusus untuk tenaga kesehatan itu kita memakai namanya Sinovac, atau dengan nama-nama lain tuh namanya CoronaVac. CoronaVac. Iya, Oke. atau dengan nama lainnya sekarang ini namanya Bio Farma COVID-19. Jadi itu satu jenis, cuma namanya tiga nama. Tapi isinya sama satu Sama, jenis. Iya, sama. sama. Sinovac, CoronaVac atau vaksin Bio Farma. Bio Farma. Iya. Nah, itu pertama kali kita pakai untuk tenaga kesehatan. Itu pertama kali kita pakai dengan dosis 0,5. Itu dengan efikasinya 65 sampai 70%. Nah, itu penyuntikan selama 2 kali. Kalau dulu kita jarak pemberian itu selama 2 minggu. Iya, Kalau dulu ya, sekarang sudah 28 hari. 28 hari. Iya, terus itu berkembang ya. yang pertama. Yang kedua kita pakai juga namanya AstraZeneca. Iya. AstraZeneca sama penyuntikan juga melalui di bagian IM, di bagian lengan atas sebelah kiri dengan dosis juga sama 0,5 mili. Pemberian juga sama 2 kali dengan efikasinya di atas 75%. Ya, itu yang kedua. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah Moderna. Moderna juga kita pakai untuk booster, kebetulan booster di tenaga kesehatan. Pertama kali memakai Moderna. Moderna ya. Iya, itu di tenaga kesehatan. Kalau untuk di kita cuma 1 kali kita memakai. Dengan 1 dosis juga 0,5 mili. Pemberian pada tenaga kesehatan. Selanjutnya dibagikan juga ke masyarakat umum. Bisa juga masyarakat umum dengan 2 kali penyuntikan juga sama dosisnya 0,5 mili. Itu sama juga efikasinya lebih tinggi juga, itu 94%. 94% ya, cukup tinggi ya. Lumayan tinggi. Setelah dari yang 3 tadi nambah lagi vaksin kita sekarang namanya Pfizer. Pfizer. Ya, Pfizer ini untuk usia 12 tahun ke atas. Sampai usia 17 tahun ke atas. Ini khusus Anak-anak remaja, anak ya. remaja. Jadi mereka dikasih namanya Pfizer. Pfizer ini sama penyuntikannya 2 kali dengan dosis 0,3 mili. 0,3 Ya, mili. tapi jaraknya itu 21 hari. 21 hari ya. Iya. Terus selanjutnya kita memakai namanya Sinovac khusus untuk anak-anak. Sinovac. Iya, Kembali jadi lagi ya. sama Sinovac yang awal sama ya. Sama, tapi lebih khusus untuk sekarang sudah ada edaran kita dari Kemenkes bahwa Sinovac sekarang nggak bisa lagi dipakai untuk usia di atas 18 tahun. Kenapa? Karena khusus untuk anak-anak sekarang. Oh, sekarang. Karena dosisnya kemarin yang udah ini ya? waktunya, kemarin kan waktunya untuk di usia dewasa. Nah, saat ini udah khusus untuk usia 6 sampai 11 tahun. Jadi kalau memang yang kemarin sudah divaksin Sinovac, nggak bisa lagi dilanjutkan. Oh, jadi ngulang dari Awal. Iya. Oh, seperti itu. Karena hari sekarang ini dikhususkan untuk di anak-anak usia 6, 11 tahun. Oh iya, tapi kalau 1-2 sudah modern nggak perlu lagi kan? Ya, itu yang pasti ada di kita. Tapi kalau untuk yang di luar dari kita sebenarnya ada banyak sih, namanya kayak Sinopharm. Sinovac. Iya, tapi nggak di pemerintah, itu biasa divaksin gotong royong memakainya. Oh, ini hanya khusus untuk tim ini ya? Di paskes kita, Di Paskes, puskesmas. oh gitu, seperti itu. Iya. Berarti jenis-jenisnya lebih dari ini dong? Ya, terus sekarang ada penambahan lagi, nama jenisnya Covovac atau Novavax. Novavax. Novavax atau Novavax, Covovac, sama.
Iya, sekarang ini baru berjalan dari bulan 3 ini kita memakai. Jadi untuk usia di atas 18 tahun, penyuntikannya sama, efikasinya hanya 79%. 79%. Iya. Jaraknya masih 21 hari sama penyuntikan 0,5 mili. Ini sekarang kita yang beredar sekarang, Covovac. Covovac ya. Iya, untuk dosis 1 dan dosis 2. Dosis 1 dan dosis 2. Iya. Ada lagi jenisnya? Untuk sementara itu yang ada di kita. Untuk di kita ya, iya. mungkin ya, seperti Mbak Ocha bilang tadi kalau di luaran itu berbeda ya. Iya, beda lagi dengan banyak kita. lagi untuk ini terkhusus untuk Di wilayah kita. wilayah kita. Iya, kalau tadi saya bilang ada Moderna. Nih. Efek yang ditimbulkan apakah bermacam-macam atau sesuai dengan apakah gitu? Ada yang teman saya nih yang mengalami, saya ini 3 hari demam, yang itu biasa aja. Ada yang bilang, saya suka makan aja, tidur ke bawah itu sesuai dengan ini ya? Atau seperti apa sih? Bisa juga pengalaman kali ya. Iya. Pengalaman pribadi. Iya, hampir. Mendekati Ya. salah satunya. Kalau saya pribadi ya, kalau Moderna kemarin kita vaksin booster itu saya adanya demam. Ada demam, tapi rata-rata di teman saya tuh nggak ada yang demam. Ada juga yang demam. Terus bawaannya ngantuk. Bawanya ngantuk. Ngantuk bener. Pokoknya dari efeknya mulai reaksinya 24 jam dari penyuntikan. Jadi kalau seandainya kita suntik hari ini, besoknya siangnya atau mulai sore itu mulai teler gitu. Oh gitu ya? Iya, jadi mulai kayak ini lemes gitu ya. Tapi aktivitas masih bisa melakukan. Nah, terus di bagian lengan sebuah tempat sekitar penyuntikan itu terasa bengkak. Bengkak. Iya, bengkak terus nyeri. Itu boleh kita bantu dengan kompres sebenarnya. Tapi kalau masih bisa kita tahan ya nggak masalah. Dinikmati aja. Oke. Iya rasanya. Oke, dan nanti kita akan kembali bahas lagi kayaknya. Saya tuh bawanya dari ini bakal tanya terus supaya nggak ada break gitu ya. Tapi ya kita harus break dulu. Boleh nanti untuk request lagu nanti untuk sesi berikutnya ya buat mereka bertiga biar lebih semangat buat teman-teman tim vaksinasi yang masih berada di luar. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.